Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan pada episode kali ini kami mengangkat tema yaitu indahnya kebersamaan. Islam mengajarkan kita untuk selalu berjamaah atau bersama-sama. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah nilainya berbeda, pahalanya berbeda. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis dikatakan sering mengajak sahabat-sahabat kalau makan itu jangan sendirian, kalau bisa juga harus bersama-sama. Nah, sekarang nilai kebersamaan ini bagaimana caranya kita terapkan di negara kita yang beragam, yang majemuk, ya, menerapkan kebersamaan di tengah Kebhinneka Tunggal Ikaan yang ada di Indonesia ini. Dan untuk membahas tema ini sudah hadir guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Selamat datang Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Dengan tema kita tadi, Profesor Nazaruddin Umar, bagaimana kita menerapkan tentang kebersamaan ini, nilai-nilai kebersamaan di dalam Islam di negara kita ini, Prof. Tema sentral kita selama ini, kebersamaan, indahnya kebersamaan, ya kan? Ya. Nah, kalau kita pakai bahasa agama, indahnya kebersamaan, seperti yang diprologkan juga tadi Mas David, ya memang Rasulullah betul-betul bukan saja mengatakan, tapi mencontohkan. Ini yang perlu kita dalami ya. Rasulullah pernah bersabda, al-barakatuh fil jamaah. Berkah terletak pada jamaah itu. Saya ingin membahasakan lain ya, meminjam bahasa fisika ya. Al-barakah, barakah itu kan energi sebetulnya. Jamaah itu sinergi. Jadi sinergi itu melahirkan energi. Kan begitu ya Pak Mahfud? Iya. Di mana ada sinergi, di situ pasti ada energi. Ya. Jadi al-barakatuh fil jamaah. Energi itu terletak pada sinergi. Ya, kalau negatif positif ini lepas, mati lampu, nggak ada sound system, nggak ada TV kan. Iya. Tapi kalau kita sinergikan, maka itu ada power. Ada power berarti kita bisa berkomunikasi. Ya. Jadi luar biasa, hadis Nabi itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dari sosiologis bisa juga artikan, di mana ada kebersamaan, di situ ada power, ya kan. Di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ pasti ada kekuatan, ya kan. Betul. Itu maknanya al-barakatuh fil jamaah. Tapi fisika pun juga menggunakan bahasa yang sama. Di mana ada sinergi, di situ pasti ada energi. Ya. Nah, untuk sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini, ya simbol-simbol pemersatu itu harus ada. Saya sering mengatakan bahwa untuk masyarakat plural seperti ini, ya dengan meminjam bahasanya Pak Prof. Mahfud ya, pendekatan yang paling tepat itu adalah pendekatan sentripetal. Ini lagi-lagi bahasa fisika. Iya, bahasa fisika. Dalam fisika itu ada sentripetal, ada sentrifugal. Sentripetal itu pergerakan dari luar bermuara ke sebuah titik. Sedangkan sentrifugal pergerakan dari sebuah titik mencuar keluar, ya kan. Nah, untuk bangsa Indonesia kita perlu energi sentripetal. Bagaimana bersuku-suku bangsa ya, berkepulauan sebegitu banyak, kita harus menuju kepada sebuah common platform, ya kebersamaan. Nah, inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya, produk lokal, ya emputan tular yang pernah melahirkan dalam Sutasomanya itu. Tetapi maknanya itu sebetulnya sangat universal. Ini membuktikan bahwa humanity is only one, there is no colors. Yes. Kemanusiaan itu adalah satu. Ya. Di Amerika juga ada simbolnya kan, atribut Amerikanya itu kan juga mirip itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kalau kita bawa ke bangsa Arab juga, pokoknya yang namanya kebersamaan itu pasti indah. Ya, perbedaan pertikaian konflik itu kan itu pasti konotasinya negatif. Tetapi di sini perlu kita tegaskan ya bahwa konfigurasi itu
ya berbeda dengan kalau kita mengatakan itu apa namanya itu ya dalam artian negatif ya. Bersuku-suku bangsa tetapi sifatnya kabiliyah bahasa Arabnya. Kabiliyah itu kan ego-ego etnik yang sangat dominan. Ya. Maka itu tantangan Nabi pada waktu itu, bagaimana kabilah ini dirubah menjadi ummah. Jadi tujuan Nabi Muhammad SAW itu yang paling sosiologis ya kan, bagaimana mentransformasikan apa itu mentransformasikan? Bagaimana merubah kabilah-kabilah yang begitu banyak menjadi suatu masyarakat ummah. Karena konsep komunitas itu dalam Al-Quran itu ada 7 ya kan. Ya. Ada ikatan-ikatan primordial berdasarkan etnik, maka itu disebut dengan kabilah. Ada ikatan-ikatan kemasyarakatan itu berdasarkan partai politik. Ya, ada ikatan primordial itu berdasarkan turunan darah ya. Itu tadi itu kabiliyah itu ya. Ada etnik tertentu yang ada yang mempersatukan satu komunitas itu dengan satu kekuatan sosiologis ya, sifatnya primordial, sekarang ini paguyuban tertentu, berbagai macam etnik juga di situ, tapi paguyubannya itu diikat oleh sebuah kepentingan bersama, maka itu disebut dengan sya'bun. Jadi ada sya'bun, ada kabilah, ada syiah, kemudian juga yang paling final itu umat. Nah, umat itu adalah kosmopolitan. Nah, boleh kita banyak suku, banyak sya'bun, banyak banyak kabiliyah, tetapi kita tetap bisa satu di bawah umbrella ummah. Ya. Jadi sebuah lukisan tidak bisa indah sebuah lukisan kalau hanya putih isinya sekalipun bingkainya emas. Konfigurasi itu justru akan melahirkan sebuah lukisan yang sangat bagus. Ya. Nah, jadi saya kira ini yang sangat penting untuk kita, bagi bangsa Indonesia itu harus mensyukuri perbedaan ini. Ya, kalau perlu kita merayakan perbedaan. Karena keperbedaan yang ada, tapi bisa kita mengelaborate menjadi satu kesatuan, benar-benar menjadi suatu energi yang sangat besar. Ya. Mempertemukan dua kekuatan saja melahirkan energi, apalagi kalau mempertemukan berbagai macam sumber energi, itu dahsyat. Ya. Nah, Indonesia ini kan ibaratnya berbagai macam sumber energi tapi menjadi satu, itu pasti powernya kan lebih kuat ya kan? Iya, iya. Iya. Dan ini spirit tadi ya, Prof, di awal lagi tadi. Berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika tadi ya, Prof ya. Baik, pada Profesor Mahfud MD. Sekarang Prof, kita lihat bahwa sudah ada pergeseran nilai. Indonesia kita kenal sebagai negara yang plural dan majemuk gitu ya, dan sering bergotong royong. Semakin ke sini, karakter anak-anak muda ini tidak sedikit yang individualistik. Gitu. Nilai-nilai kebersamaan mulai hilang. Jangankan kita bicara dalam satu komunitas, di dalam rumah saja antara ayah, ibu, anak sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Bagaimana memaknai kebersamaan di dalam era modern? Tapi nanti jawabnya ya Prof ya setelah yang ini. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Sebagai bangsa tadi yang begitu besar dan bisa berhasil karena bersatu, dan akan berhasil dan maju lagi karena kita bersatu, itulah yang harus kita pelihara.